Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan penulisan soal HOTS bagian yang kelima yang akan menyajikan berkenaan dengan mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah menengah pertama di SMP, khusus bagi Bapak Ibu guru yang ingin memperdalam atau menambah wawasan berkenaan dengan penulisan soal HOTS khusus mata pelajaran bahasa Inggris. Bisa disimak dari awal hingga akhir, semoga bisa dipahami dengan mudah. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini nanti kita akan sajikan contoh untuk penyusunan soal HOT bahasa Inggris di SMP kelas 9 kurikulum 2013. Oke. Ya. Prinsip dari penulisan soal HOTS yang tentu ini perlu kita pahami bersama ya. Yang pertama, soal HOTS itu disarankan untuk menggunakan stimulus ya, sehingga tidak langsung menuju ke pokok soal. Yang mana nanti stimulusnya dapat berupa teks, gambar, skenario, tabel, grafik, wacana, dialog, video, atau masalah ya. Jadi hal-hal ini ya, ini bisa digunakan menjadi stimulus untuk menuliskan soal HOTS. Yang kedua, menggunakan konteks kekinian dan kedisinian ya, menggunakan konteks yang baru dan yang dekat ya. Kemudian proses berpikirnya proses berpikir tingkat tinggi atau penalaran. Ini yang menjadi prinsip dalam penulisan soal HOT, menggunakan stimulus, menggunakan konteks yang baru, kemudian mengandung proses berpikir tingkat tinggi atau penalaran ya. Berikut untuk membedakan tingkat kesulitan dan kompleksitas proses berpikir. Jadi kadang-kadang mungkin kita sulit membedakan antara tingkat kesulitan dan kompleksitas proses berpikir. Mudah-mudahan sajian dari bentuk berikut yang disajikan dalam tabel ini cukup membantu ya. Oke. Nanti arah vertikal itu mengarah ke proses berpikir, sementara tahapannya di proses berpikir itu yang pertama adalah level 1 yaitu mengingat ya. Kemudian level 2 menerapkan dan level 3 adalah berpikir tingkat tinggi atau penalaran. Jadi ada 3 level di proses berpikir ya, mengingat, menerapkan, berpikir tingkat tinggi atau penalaran. Atau seringkali diberi simbol level 1, level 2, dan level 3. Sementara nanti arah horizontal itu berkenaan dengan tingkat kesulitan ya, mulai dari mudah dan sulit ya. Berikut adalah contoh-contoh untuk memudahkan membedakan tingkat kesulitan dan proses berpikir. Contoh level 1 mudah ya. Siapakah nama presiden pertama negara Republik Indonesia ya. Siapakah ini menunjukkan level berpikir tingkat 1 ya, mengingat. Jadi ketika ada pertanyaan siapa, kapan, di mana, dengan siapa, maka itu tanda-tanda dari atau indikasi dari tingkat berpikir level 1 yaitu mengingat. Kemudian pokok pertanyaannya mengarah ke presiden pertama negara Republik Indonesia. Tentu nanti kalau yang ditanyakan populasinya ada di Indonesia, nah ini pertanyaan yang mudah ya. Oke. Adakah proses berpikir level 1 yang sulit? Nah ini contohnya. Siapakah? Siapakah berarti level 1 mengingat Presiden Republik Indonesia yang membuka konferensi non-blok ke-16. Nah ini sulit ya. Jadi kalau tidak pernah mengakses informasi ini jadi sulit. Nah sehingga bisa dibedakan ya. Jadi level 1 itu tidak mesti mudah, bisa juga sulit ya. Oke. Berikutnya level 2 menerapkan yang mudah, contohnya berikut. Andi berlari mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 28 meter x 15 meter. Berapakah total jarak yang telah ditempuh Andi setelah mengelilingi lapangan tersebut banyak 2 kali ya. Ini menerapkan dari ukuran persegi panjang berupa
keliling ya. Dan tentunya mudah ya, tinggal dimasukkan ke perumusan. Sementara yang sulit kira-kira seperti ini ya. Pak Bagas ingin memagari kebun miliknya yang berbentuk persegi panjang berukuran 12,93 meter kali 9,18. Biaya pemagarannya 15.750 per meter. Apabila Pak Bagas mendapat diskon sebesar 39% atas biaya pemagaran tersebut, berapa nominal uang yang harus dikeluarkan? Ini sebenarnya menerapkan berkenaan dengan keliling persegi panjang. Tapi di sini menggunakan angkanya cukup sulit ya, menggunakan desimal. Tidak hanya keliling, kemudian dilanjutkan dengan pembiayaannya. Setelah itu diterapkan aritmatika sosial, yaitu diskon ya. Tentu ini cukup sulit dan cukup lama untuk menyelesaikan, tapi levelnya menerapkan ya. Oke, untuk level berpikir tingkat tinggi atau penalaran yang mudah. Nah, ini contoh mengapa. Jadi kata mengapa berarti level berpikir tingkat tinggi ya. Sari meminjamkan buku kepada Dini meskipun dia mengetahui bahwa Dinilah yang menyebabkan dia celaka. Artinya di konteks ini sebenarnya permasalahannya dipahami ya. Sehingga dikatakan ini mudah. Tapi karena menggunakan kata mengapa, ini mengindikasikan proses berpikir level 3. Yang sulit kira-kira ini, bagaimana keputusan yang akan diambil oleh Sinta, apa yang mendasari keputusannya, tunjukkan bagian teks yang mendukung hal tersebut. Ini tentu ada konteks berupa bacaan ya, kemudian nanti mengambil sebuah keputusan, berarti harus dibaca dulu teks itu betul-betul ya. Kemudian mengambil simpulan ya. Ini berpikirnya tingkat tinggi, levelnya juga sulit. Oke, mudah-mudahan bisa memahami Bapak Ibu untuk bisa membedakan tingkat kesulitan dan proses berpikir. Nah, sekarang bagaimana langkah menulis soal HOTS? Yang pertama, menentukan kompetensi dasar dan materi yang akan dimunculkan dalam penulisan soal HOT. Ya, tentu yang memungkinkan dibuat soal HOTS. Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Ya, tentu tahapan kisi-kisi sudah dipahami oleh Bapak Ibu. Sebagaimana menyusun soal yang lain, maka perlu bikin kisi-kisi terlebih dahulu. Ya. Kemudian merumuskan indikator soal ya. Nah, di sini yang penting di rumusan indikator itu yang perlu dipahami nanti stimulus, konteksnya harus baru, dan proses berpikir tingkat tinggi atau penalaran. Jadi 3 prinsip di penulisan soal HOT harus masuk di perumusan indikator soal ya. Dan kemudian menulis soal sesuai dengan kaidah penulisan soal. Ingat Bapak Ibu, dalam menulis soal, kaidah penulisan soal itu paling tidak terdiri dari 3 hal ya. Yang pertama adalah materi, kedua konstruksi, dan bahasa. Bapak Ibu yang mungkin ingin memperdalam kaidah penulisan soal bisa disimak di video berkenaan dengan kaidah penulisan soal standar ya. Oke, sekarang contoh soal HOTS untuk mata pelajaran bahasa Inggris level SMP MTS kelas 9 kurikulum 2013. Kompetensi dasarnya adalah 3.7 ya, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Fairy tales itu tentu cerita atau karangan yang memunculkan karakter-karakter tertentu ya. Dan ini disajikan dalam bentuk yang sederhana. Kemudian kompetensi 4.7 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait dengan fairy tales. Oke, berarti lingkup materinya adalah fungsi sosial dan struktur teks. Materinya berupa tujuan, fungsi, pesan, plot, alur pikiran ya. Nah, sekarang perhatikan indikatornya. Disajikan. Nah, berarti butuh stimulus ya. Teks naratif berupa fairy tales antara 200 sampai 250 kata. Berarti ini stimulusnya ya. Stimulusnya berupa teks naratif berupa fairy tales yang terdiri dari 200 sampai 250 kata. Peserta didik dapat yang pertama menyimpulkan pesan moral dari teks. Nah, dari kata menyimpulkan tentu ini level berpikir tingkat tinggi atau butuh penalaran. Berikutnya menganalisis plot atau alur pikiran yang tersirat pada teks.
Menganalisis, tentu ini kategorinya C4 ya, berarti penalaran. Jadi levelnya berarti kalau disimpulkan di sini masuk indikatornya di high order thinking HOTS ya. Level penalarannya adalah level 3. Nanti soal disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Oke. Nah, ini berikut adalah stimulus yang disajikan ya, berkenaan dengan fairy tales ya. Jadi cerita atau karangan yang menggambarkan karakter tertentu ya. Ini berkenaan dengan Toujatuwa ya. Jadi Toujatuwa ini yang ada di cerita yang ada di Papua. Karena tadi dibatasi bahwa teks yang diberikan itu antara 200 sampai 250 kata. Jadi kira-kira mungkin bacaan satu halaman yang kira-kira terdiri dari 3 paragraf ya. Dari teks ini nanti diharapkan peserta didik membaca secara utuh, karena perhatikan pertanyaan yang diberikan. What can you learn from the story as a student? Nah, tentu ini memaksa peserta didik untuk membaca secara utuh dan membuat simpulan dari yang dibaca itu apa yang dipelajari oleh siswa. Nah, tentu ini termasuk high order thinking ya. Jadi tidak mungkin peserta didik itu membaca tidak utuh ya, bacanya harus utuh dan mengambil simpulan dari yang dibaca. Nah, kira-kira jawabannya nanti ada return the power to people who are kind to you, never take something without any permission from the owner, avoid rivers for playing due to any crocodiles, keep the rivers clean for our environment. Tentu nanti jawabannya adalah A ya. Oke, pertanyaan yang kedua, analisis ya. Which ones of this most possible happen if Toujatuwa broke his promise to the magical crocodile ya. Jadi siswa harus menganalisis ya kemungkinan yang sangat mungkin ya dari option-option yang diberikan ya. Oke. Ini kalau nanti disimpulkan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mudah-mudahan ini sedikit membantu bagi Bapak Ibu untuk gambaran dalam menyusun atau menulis soal HOTS di mata pelajaran bahasa Inggris di SMP. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.